Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang ingin menyelesaikan tesis maupun disertasi, saya kira ini penting ya. Kenapa? Karena ya kita sudah masuk di dalam lembaga perguruan tinggi, artinya kita sudah memulai sesuatu. Jadi kalau memulai ya, kalau sudah memulai harus berani mengakhiri ya. Jika kita sudah memulai sesuatu, tuntaskan sampai akhir, nah, sehingga selesai dengan baik. Itu penting itu. Nah, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, yang pertama itu perlu mengkonsultasikan judul kepada dosen siapapun ya. Jadi nggak harus terfokus pada satu atau dua dosen siapapun. Kenapa perlu konsultasi dengan dosen? Ini ada dua hal yang perlu kemudian teman-teman pahami saat konsultasi dengan dosen ini. Yang pertama, konsultasi dengan dosen ini untuk paham terhadap masalah apa yang kemudian muncul dari tema yang mungkin ingin diangkat. Masalahnya apa? Harus ketemu itu masalahnya. Jadi pertama kali yang harus dipahami, namanya tesis atau disertasi ya, ini kan karya ilmiah yang memang tujuannya nanti mencari data dan merumuskan sehingga jadi satu rumusan yang menyelesaikan masalah. Maka yang paling penting di situ adalah ketemu dulu masalahnya apa. Yang kedua, kalau sudah ketemu masalahnya, ada nggak kira-kira teorinya? Jadi cari ya teori mendasarnya itu seperti apa. Ini jadi kalau konsultasi ke dosen itu penting. Yang kedua, setelah konsultasi ajukan buat satu seperti cover gitu, satu cover, kemudian di belakangnya cover nanti ada daftar pustaka. Untuk S2 itu minimal pustakanya 40, kalau S3 itu minimal 60 ya. Boleh buku, boleh jurnal gitu, atau ya memang apa namanya referensi-referensi yang cocok lah buat kita sebagai akademisi gitu. Terutama yang perlu diperhatikan, karena kita di PTIG itu berarti harus ada ilmu-ilmu tentang keislaman juga. Nah, nanti buat cover, terus belakangnya cover itu ada daftar pustaka. Nah, serahkan dan daftarkan ke TU. Ujiannya kalau saat pandemi ini, nah, bisa ujian kompre itu dengan secara online. Nah, kompre itu ada dua, ada kompre tulis. Nah, setelah kompre tulis nanti baru kompre lisan, mendalami apa yang teman-teman tulis itu. Setelah kompre, teman-teman sekalian, nanti konsultasi judul yang mungkin pada saat kompre itu menemukan, kok ketika saya kompre ketemu soal seperti ini, kelihatannya judul saya yang awal ini kurang tepat. Nah, itu konsultasikan lagi ya. Nih kalau sekarang konsultasinya kepada Kaprodi, ketua program studi. Jadi kalau tadi kepada dosen siapapun, pada saat ini kepada ketua program studi untuk ditanda sahkan. Oke, sah, Anda boleh melanjutkan pada tahap berikutnya. Apa tahap berikutnya itu? Tahap berikutnya adalah pembuatan proposal. Jadi teman-teman ini membuat proposal. Nanti kalau sudah selesai proposalnya juga disahkan lagi oleh Kaprodi ya. Nah, proposalnya kualitatif apa kuantitatif? Nah, itu tergantung. Kalau kualitatif itu proposalnya 1 bab, kalau kuantitatif itu proposalnya 3 bab ya. Baru setelah proposal sudah oke, disahkan oleh Kaprodi, didaftarkan ke TU. Nah, setelah itu menunggu jadwal untuk seminar proposal. Kenapa menunggu jadwal seminar proposal? Ya tunggu waktu yang tepat lah sambil kita mempersiapkan diri. Nah, setelah seminar proposal itu barangkali ada masukan dari penguji. Nah, kalau ada masukan-masukan dari penguji berarti harus teman-teman segera revisi. Nah, ini gitu ya. Nah, langkah berikutnya setelah direvisi kembali lagi kepada Kaprodi. Untuk apa? Nah, untuk menyampaikan bahwa hasil masukan dari seminar proposal kemarin itu sudah diakomodir dan sudah direvisi. Nah, ini hasil revisinya nanti disahkan oleh Kaprodi dan kemudian ditunjuk pembimbingnya. Nah, pembimbingnya itu dikasih, siapapun pembimbingnya itu semua punya kewajiban yang sama untuk membimbing dosen-dosen. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir ini saya harus pembimbing ini ya, nggak usah.
Tentunya kaprodi itu ketika menentukan pembimbing juga sudah memperhatikan apa-apa yang kira-kira teman-teman pikirkan. Nah, setelah ditentukan pembimbingnya, teman-teman ini nanti bawa itu tanda sah dan penugasan dari kaprodi itu ke TU, nanti dibuatkan surat bimbingannya. Setelah surat bimbingannya nanti berarti Anda sudah membawa 2 surat untuk pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nanti berikan surat itu kepada pembimbing dan sepakati bagaimana proses pembimbingan. Ya, dalam masa pandemi ini boleh pembimbingan itu ya sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Kalau mau misalnya pembimbing yang udah cukup lah pakai online, ya ikuti saja apa yang disampaikan oleh pembimbing. Teman-teman sekalian, yang namanya pembimbing itu pengen membimbing kok. Ya. Jadi apapun itu, cuman gaya orang kan beda-beda. Tapi nggak usah khawatir, kok ini terlalu kaku seperti ini, bukan. Ya, hanya gaya seperti itu. Prinsipnya beliau-beliau itu pengen membimbing yang terbaik untuk bimbingan-bimbingannya. Makanya ya kita sebagai mahasiswa yang sedang dibimbing ini, baik S2 maupun S3, ya bagaimana bisa berkomunikasi yang nyambung gitu ya. Nah, setelah bimbingan itu nanti ada ujian progres 1, progres 2. Progres 1 itu ketika teman-teman sudah menyelesaikan bab 1 sampai bab 3 dan sudah disetujui oleh pembimbing, jadi pembimbing itu oke, ini sudah bagus, silakan maju ke progres ya gitu ya. Nanti progres 1, progres 2 itu bab 4, bab 5 kalau tesis, kalau disertasi mungkin kalau memang sampai 6 bab atau 7 bab, ya itu sisanya itu nanti di progres 2. Nanti setelah di progres ini, setelah selesai semua, Anda rapikan dari awal, dari cover, abstrak sampai akhir ya, di daftar pustaka, lampiran, CV dan lain sebagainya. Nah, ajukan lagi kepada pembimbing untuk disahkan oleh pembimbing, disahkan untuk kaprodi untuk maju apa? Maju ujian. Kalau misalnya tesis, ujian tesis, disertasi, ujian disertasi. Tapi ini tertutup, ujian tesis itu tertutup, ujian disertasi juga tertutup, dua-duanya tertutup ya. Nah, untuk tesis sampai sini ya nggak ada tesis terbuka, nggak ada. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh ujian tesis selesai, berarti di sini sudah nanti selesai tahapan-tahapan itu sampai dibacakan nilainya, ada yudisium nanti berapa IPK-nya. Nah, dan sudah berhak menyandang gelar. Menyandang gelar MPD, menyandang gelar MAG, menyandang gelar doktor. Nah, itu kalau memang sudah disahkan. Tapi di situ biasanya ada perbaikan-perbaikan, maka teman-teman harus memperbaiki itu sesuai dengan masukan-masukan pada saat ujian. Dan setelah diperbaiki, baru nanti pengesahan dari tim penguji, mintakan lagi pengesahan siapa yang uji itu. Maka ada lembar pengesahan penguji dari ketua penguji, nanti anggota ya, anggota penguji 1, anggota penguji 2, ada pembimbing 1, pembimbing 2 gitu. Jadi ada 5 orang ini yang uji, tambah sekretaris. Nah, ini sudah selesai untuk yang tesis. Kalau yang disertasi ada ujian terbuka. Saya kira itu tahapan-tahapan ya. Insya Allah selesailah semuanya dengan mudah, mudah-mudahan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.